Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Al-Fatih TV yang dirahmati Allah dimanapun berada. Dalam kesempatan yang baik ini, saya ada di Kampung Loji di Kecamatan Cipanas, Cianjur. Kami akan berbagi tentang sabda Rasulullah SAW, bahwasanya Nabi pernah mengatakan, ketika berkumpul dengan para sahabat, Nabi mengatakan, "Ala ukhbirukum biman yahrumu 'alan nar, ay tahrumu 'alaihin nar." Maukah aku kasih kabar kepada kalian ada suatu perbuatan yang akan menghindarkan kalian dari api neraka atau dijauhi dari api neraka? Maka sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Mau ya Rasulullah. Kata Nabi, ya, ala kulli hayyinin layinin qoribin wasahlin. Ada 4 ciri atau 4 hal yang akan menjauhkan seseorang itu dari terhindar api neraka. Yang pertama adalah hayyinin. Mereka adalah orang-orang yang hayyin tawadu, yang rendah hati. Berkaitan dengan cerita rendah hati, Rasulullah adalah orang yang sangat rendah hati. Pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat ahlu sufah, ya, maka mereka para ahlu sufah itu merasa tidak enak, ya, karena mereka tidak punya makanan untuk menjamu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah mengatakan, ya, ketika dikeluarkan roti yang keras, maka Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, aku adalah anak wanita yang biasa makan roti yang keras atau qadid." Maka mereka para sahabat pun akhirnya senang karena Rasulullah bisa juga makan yang demikian. Dalam suatu kesempatan, Rasulullah juga berkumpul dengan para sahabat yang mereka adalah para penggembala kambing. Mereka tidak enak dengan baunya dan lain sebagainya. Kemudian Rasul mengatakan, "Wahai para sahabatku, ketahuilah, seluruh nabi-nabi yang diutus oleh Allah adalah mereka para penggembala kambing, para penggembala domba." Sehingga mereka para sahabat penggembala ini merasa senang karena dinaikkan, disanjung, dijunjung tinggi oleh Rasulullah. Ini menandakan bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang sangat hayyin, yang sangat rendah hati kepada siapapun. Jamaah Al-Fatih TV yang dirahmati Allah. Sifat yang kedua adalah layinin. Bahwasanya Rasulullah itu sangat lemah lembut kepada siapa saja. Suatu hari ketika Rasulullah itu di dalam rumah, ada keributan di luar rumah. Rupanya ada musuh yang ingin membunuh Rasulullah sehingga ditangkap oleh para sahabat. Kemudian mereka para sahabat mengikatnya di tiang masjid Nabawi saat itu. Jadi tiang masjid bisa berfungsi sebagai tahanan juga pada saat itu. Nah, Rasulullah ketika lewat masjid itu menanyakan kepada musuh tadi, bagaimana kabarnya hari ini, dengan lemah lembut. Kemudian ketika mau sholat lagi, sholat duhur, sholat asar, ditanya terus. Dan dia musuhnya itu tidak mau menjawab apa yang ditanyakan oleh Rasulullah. Hingga suatu hari musuh tadi menjawab, "Bagaimana kabarnya sore ini? Apakah sudah makan?" Ya, kemudian, "Alhamdulillah baik, kami sudah makan ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wahai para sahabat, tolong buka ikatannya." Kemudian dibuka ikatannya. Setelah dibuka ikatannya, Rasul mengatakan, "Ya fulan, apa yang harus kami lakukan kepadamu?" Kemudian musuh tadi mengatakan, "Bebaskan aku, dan aku akan pulang ke negeri aku akan mengambil hadiah yang banyak untuk menebus kebebasan aku hari ini." Rasulullah tersenyum, "Tidak perlu, ya, mengambil harta untuk kebebasan engkau boleh bebas. Tapi sebelum bebas, engkau berwudu dulu." Diajarin dengan lemah lembut,
bagaimana cara bersuci agama Islam. Musuh tadi kemudian karena mungkin dalam keadaan suci atau bersih, turun hidayah Allah kepadanya. Ya, kemudian dia masuk Islam. Ketika dia sudah masuk Islam, dia mengatakan, dulu Muhammad adalah orang yang paling aku benci, tetapi sekarang Muhammad adalah orang yang paling aku cinta karena lemah lembutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa Al-Fatih TV yang dirahmati Allah. Sifat yang ketiga adalah qoribin. Bahwasanya Nabi sangat akrab dengan siapa saja. Sangat akrab dengan anak-anak, dengan para sahabatnya. Suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang lewat ketika anak-anak kecil bermain, maka ada salah satu dari mereka, permainan ini permainan beregu, sehingga ketika satu saja kurang anggotanya, maka berhenti permainan itu. Dan Rasulullah kemudian menggantikan anak yang tadi dipanggil oleh ayahnya, menggantikan main asik dengan anak-anak. Maka Rasulullah itu sangat asik, ya, sangat akrab dengan anak-anak. Anas bin Malik radhiyallahu an adalah anak angkat atau anak yang pernah dititipkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena orang tuanya menganggap bahwasanya jangan dititipkan kepada Nabi, itu adalah pendidikan yang terbaik. Dan Nabi mencontohkan bagaimana pendidikan terhadap anak. Suatu hari Anas bin Malik pernah makan tidak membaca basmalah. Rasulullah tidak langsung menegurnya. Ini akhlak Nabi. Pernah juga suatu hari bahwasanya Anas bin Malik itu dalam suatu jamuan dia makan itu ngacak ke sana kemari. Nabi tersenyum, ini salah, tapi nanti ada momentumnya untuk pendidikan terhadap anak kecil tadi. Kemudian Nabi suatu hari dapat hadiah. Apa hadiahnya? Hadiah unta merah dari sahabat Utsman bin Affan. Kemudian betapa senangnya Anas bin Malik karena itu adalah unta impiannya Anas bin Malik juga. Nah, ketika itu kemudian Nabi naik dan Anas bin Malik ditaruh di depan. Disitulah kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya gulam. Gulam itu panggilan sayang untuk anak kecil. Wahai anakku, ya gulam, samillaha wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, ketika engkau makan, mau makan, bacalah bismillah, sebutlah nama Allah. Kemudian makanlah dengan tangan kanan, karena pernah Nabi melihat Anas pakai tangan kiri. Kemudian makanlah yang terdekat darimu. Jadi ketika dalam jamuan, maka adab secara Islami adalah makan yang terdekat dari kita, bukan yang jauh kita ngacak begitu. Tetapi Nabi sekali lagi adalah seorang yang luar biasa dalam pendidikan terhadap anak. Bagaimana mau memberikan pendidikan nilai-nilai yang sangat penting adalah ketika Anas bin Malik dalam keadaan senang ketika menaiki unta merah yang dapat hadiah dari Utsman bin Affan. Sahabat Al-Fatih TV yang dirahmati Allah. Yang keempat adalah sahlin. Apa sahlin? Yaitu memudahkan. Nabi dalam kehidupan sangat memudahkan. Maka bukanlah umat Nabi ketika senang dalam mempersulit orang lain. Umat Nabi adalah sangat memudahkan urusan orang lain. Tidak mau mempersulit. Maka kalau ada orang yang mengatakan kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, adalah sangat bertolak belakang dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh Nabi. Suatu hari Nabi ketika habis zikir kemudian sholat duha, ya sampai menjelang waktu jam 10 atau jam 11, Nabi dalam keadaan lapar pulang atau ke belakang rumah. Kemudian buka tudung saji atau makanan, ternyata Aisyah tidak masak hari itu. Aisyah ke belakang kaget, ya Nabi mohon maaf, saya kebetulan belum masak, belum mempersiapkan makanan. Kata Nabi, ya Aisyah, kebetulan hari ini aku puasa. Maka ini mengandung makna betapa memudahkan Nabi kepada istrinya. Ketika mau makan nggak jadi, hari ini aku puasa. Coba bayangkan kalau Nabi mengatakan aku mau makan hari ini, maka Aisyah akan mempersiapkan makan, begitu repotnya luar biasa. Dan Nabi sekali lagi adalah orang yang sangat memudahkan kepada siapa saja, kepada istrinya, kepada sahabat dan lainnya. Maka kalau 4 hal ini kita lakukan,
bisa dilakukan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bahwasanya kata Nabi, yahrumu 'alan nar ay tahrumu 'alaihin nar, adalah orang-orang yang akan dihindarkan dari api neraka atau haram atau jauh dari api neraka jasadnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di dalamnya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.